الصلاة على الحبيب فصلاته نور 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 الرطيب ألفاس جنات ألفاس جنات مفاتيح رحمة فابدأ دعاك واختمه بالصلاة على الحبيب يا حبيب يا حبيب يا حبيب كيف وفؤادي قد بادي حبيب يا حبيب
ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina wa Syafi'ina wa Habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa zuriyatihi wa khususan Sayyidatina Khadijah Al-Kubra wa alihi wa baitihi ajma'in summa ila arwahil anbiya wal mursalin was salihin summa ila hadrati jami' khulafa'ir rasyidin Sayyidina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu anhum summa ila arwahi jami' ashabi Rasulillah minhum wal ansar summa al muhajirin wa jami' tabi'in wa tabi'it tabi'in summa ila arwahil arba'atil mustahidin Imam Hanafi wa Imam Maliki wa imamina Syafi'i wa Imam Hanbali wa muqallidihim bid-din summa ila ruhi imamina Syekh Abu Hasan Al-Asy'ari summa ila hadrati Sultanil Auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Abdul Hasan As-Sazili wa Syekh Ibnu Athaillah wa Syekh Abdul Karim Saman Al-Madani wa Syekh Muhammad Alwi Al-Maliki Al-Hasani wa Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari wa Syekh Muhammad Zaini Ghani summa ila ruhi Sayyidina Muhajir ilallah Ahmad ibn Isa summa ila ruhi Sayyidina Al-Faqih Muqaddam Muhammad ibn Ali Ba'alawi summa ila ruhi Habib Ali ibn Muhammad ibn Husain Al-Hasib wa Sayyidina Aini Jamjam wa ghairihim wa walidina walidaihim wa amwatina wa amwatihim wa jamil muslimina ajmain saykullahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ajratan fil ilmi wa barakatan fil rizqi qabla al-maut rahmatan al-maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma inna najata minan nar wal afan laysa qulubana ba'da hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam fi hadzal majlis mubarak hadiyatan wasilah wa rahmatan nazilah wa barakatan syamilah wa taqabbalah nuqaddimu Muhammad diha ila darati sayyidina wa syafi'ina sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain summa ila ruhi Ahmad Isa Muhajir wa ila ruhi sadatina Qadirna Pakin Muqaddam wa ila Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wal jamil muslimin wal muslimat sayyullahumul Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil ajijil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa inna insyaallah nabhasu li kitabi Syekh Abdul Qadir Jailani Futuhul Ghaib wa nafa'ana bihi wa ulumi bidarain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melalui saluran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bertambah hikmah di dada kita, bertambah nilai tambah di sisi Allah Subhanahu wa taala ruh kita, sehingga ketika kita menghadap Allah kita pada dimensi ridho Allah dan Rasulnya, amin ya rabbal alamin. Minggu kemarin kita diajarkan oleh saya untuk hidup jangan ragu, tetapi istiqomahlah kita berpegang teguh kepada Allah dan Rasulnya, menjalani suhbah titian keguruan atau titian para ulama-ulama terdahulu untuk mengikuti hidup ini. Bagaimana hidup ini kita jalani, melewati jalan-jalan yang sudah ditempuh oleh para ulama-ulama terdahulu. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya, amin ya rabbal alamin. Tetapi wa in da'afta anis sabri awil muafaqati awil ridho awil fana fahuwa ajja wa jalla la yahtazu ayyuzkira falaisa bighafilin anka wa an ghairika.
Boleh jadi selama ini engkau merasa terlalu lelah dalam hidup itu, karena engkau mungkin dalam beberapa hal tidak bisa bersabar. Engkau juga sangat sulit berserasi dengan takdir Allah, sangat merasakan begitu pedihnya terasa penderitaan di hatimu, begitu susahnya menerima keputusan-keputusan Allah dalam hidupmu, awi ridho kepada Allah. Bahkan ketika diajarkan bagaimana fana, yaitu menghilangkan eksistensi dirimu, keberadaan dirimu, sehingga yang ada bagimu hanyalah keagungan, keindahan Allah saja, itu juga sangat sulit pada dirimu. Kadang kamu masih bisa marah kepada orang, kadang kamu masih bisa menggibah orang, kadang kamu masih bisa mencela orang. Sedikit salah, seolah-olah semua hal salah pada orang itu. Persis seperti Palui ketika berjalan, berkendaraan, mau ke undangan, Bipai, tiba-tiba ban motornya pecah di jalan. Marah-marah Palui kepada motornya. Dasar motor tidak tahu aturan, dasar motor tidak tahu berterima kasih kepada tuannya. Bos, tidak berharga. Bayangkan, motor itu sudah membawa Palui puluhan tahun, hanya sekali bocor di tengah jalan, tapi marah-marah Palui dengan motornya. Memang motornya sudah tua, gimana lagi, ya kan? Waktu masih muda motornya, kesana kemari Palui, ya kan, dengan motor itu. Lalu gara-gara bocor itu engkau mengklaim, mengeneralisasi kata orang sekarang, seolah-olah memahami secara umum motor itu tidak bagus. Kadang kamu marah, istri kamu berbuat salah sekali saja atau dua kali, kamu marah habis. Sedikit-sedikit kamu ucapkan, mau saya cerai nih kamu. Waduh, apa hubungannya cerai dengan kesalahan sebenarnya? Itulah kita. Kau lelah, kata saya. Tapi okelah kalau kamu masih tidak bisa untuk sabar. Kalau sabar, kata Palui, saya ini bisa aja sabar. Betul, semua umat Islam itu bisa bersabar. Buktinya mereka puasa. Orang berpuasa itu sabar, ya kan? Orang puasa. Tapi pelajaran di dalam dunia tasawuf, sabar itu bukan soal sabar. Bisakah sabar itu karena Allah? Bisakah ridho itu juga karena Allah? Bisakah berselaras dengan takdir Allah itu karena Allah? Bisakah puasa itu karena Allah? Bukankah banyak orang berpuasa karena ingin sehat? Maka orang tersebut berarti tidak karena Allah. Maka berpuasalah semata-mata karena Allah. Itu pelajaran tingkat awam. Nah, nanti tingkat kawasul kawas berpuasa, dia tidak lagi sekedar karena Allah. Makanya Allahumma lakas sumtu, kepada engkaulah aku berpuasa. Itu jaminan bahwa tawajuh hatinya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Naik lagi dia. Berpuasa itu disadarinya adalah kebutuhan rohaninya. Ya lah, kebutuhan rohaninya, kebutuhan imdad itu bagian maknawi, yaitu ruhnya, yang akan menyampaikannya nanti pada keridaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Naik lagi dia ke kawasul kawas, disadarinya dia mampu berpuasa ini semata-mata, satu, pada tingkat kawas dia berpuasa ini karena bantuan Allah, imdad Allah, bantuan Allah pada dirinya. Yang kedua, sampai pada kawasul kawas tidak ada lagi dia melihat dirinya kecuali hanya keagungan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Sabar. Tetapi kamu harus meyakini dalam keadaan itu, Allah itu Azza wa Jalla itu la yahtazu ayyuzkira, dia tidak berhajat untuk engkau ingat tentang kebaikannya. Allah tidak memiliki hajat kepada dirimu agar kamu mengingatnya. Kamulah yang seharusnya berhajat untuk mengingat Allah. Allah tidak berhajat. Allah itu maha baik, kebaikannya tidak bisa digambarkan, bahkan
Dia berbuat baik kepada orang-orang, bukan hanya orang yang percaya kepada dirinya, tentang dirinya, tetapi juga berbuat baik kepada orang yang tidak mempercayainya, bahkan terhadap orang yang menentangnya. Bukankah orang-orang kafir tetap diberi rezeki oleh Allah? Bukankah orang-orang yang menentang Allah juga tetap diberikan rezeki dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala? Subhanallah. Allah tidak perlu terhadap mereka. Bighafilin anka wa an ghairika. Apakah terhadap kegopilan dirimu, kelalaianmu terhadap Allah, Allah tidak pernah mempermasalahkan kamu mau lalai atau tidak. Bahkan banyak di luar dirimu orang-orang yang lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetaplah Allah memberikan nikmat kepadamu. Sadarkah kamu, kata Syekh, begitu maha baiknya Allah itu pada dirimu? Lalu kenapa engkau masih berucap merasa lelah dalam menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala? Lalu engkau kenapa masih merasa malas untuk mengingat Allah, berzikir kepada Allah? Atau engkau malas mengagumi Allah? Yang kamu tahu mungkin hanya mengagumi seorang wanita sebaya atau wanita-wanita yang menurut Anda cantik. Itu saja yang dikagumi. Itulah kenyataan dalam hidup ini. Ya kan? Iyalah. Setelah kawin, beberapa tahun kawin, punya anak, pikirannya pingin kawin lagi, Bib. Ya kalau Bib? Nah, padahal Allah lah yang memenuhi kebutuhan-kebutuhanmu selama ini. Kenapa tidak Allah yang kamu puji, yang kamu dekati? Subhanallah. Itulah isyarat syariat itu sendiri. Syariat itu menjohirkan tentang diri Allah, tapi kamu memahami syariat aturannya, bukan zat yang menciptakan syariat itu kepada dirimu. Yalah. Nah, Palui Bipai mendengar istrinya langsung bahagia. Apa kata istrinya? Saya tidak pernah marah. Orang poligami itu, oh Jafari berarti mengizinkan aku nih. Guru apa gerang syaratnya Jafari? Syaratnya adil jakah aja. Tidak. Adil tidak adil enggak jadi masalah jadi istri Palui. Terus jadi diizinkanlah aku nih. Aku mengizinkan dia orang berpoligami. Ujar istri Palui. Wah senang mana Palui Bibai. Syaratnya satu aja jari istrinya. Apa syaratnya? Syaratnya di istri Palui asal jangan suamiku. Wah iya sudah Bibai. Nasib Bang Bibai. Palui wah iya Palui. Pikirannya anak bini terus Bibai. Cari duit tidak ruus lagi Bibai. Ya apa Bib? Begitulah hidup manusia. Dia terhadap nikmat yang diberikan Allah pada dirinya dia lupa. Pemberian Allah, kasih sayang Allah setiap detik saat, bukan hanya napasnya, tapi setiap geraknya atau bahkan diamnya, itu tidak lain adalah nikmat Allah. Kalau sudah mengetahui ini nikmat Allah, berarti seharusnya kita berzikir terus. Tapi kenapa kita masih lupa? Itulah yang terjadi kelemahan dirimu, wahai anak-anakku, kata Syekh. Ketahuilah, oke. Saya juga tidak punya apa-apa terhadap diri kamu, kata Syekh, tapi kamu harus tahu, wa huwa azza wa jalla yata'amuka wa yat'amul kuffar. Allah tetap saja memberi makan kepadamu selama ini, terus menerus sampai ila ajalin musamma, sampai kematian pada dirimu. Subhanallah. Bahkan kematian itu sendiri diajarkan Allah dalam syariat. Nah, perlindungan agama kita coba lihat, orang meninggal dunia dibiarkan lah, tidak kan? Diapain? Dimandikan. Ya kalau diapain lagi guru? Dikapani guru lah. Kapannya dimandikan aja nah. Begemet ya orang bahasa kampung, bahasa Indonesianya pelan-pelan. Bahkan Nabi kata Nabi jangan gurusah. Jangan kasihan si mayit. Ya kah? Subhanallah. Karena dia akan merasakan sakit kalau kamu mandi mayit, asal-asal mandi mayit nggak bisa, simbur aja misalnya nggak bisa, gitu. Perlahan, kasihan si mayit. Di ruhnya merasakan. Perlindungan agama. Habis dikapani, diapakan lagi? Disolatkan jenazah, didoakan, dikirimi Fatihah. Surat jenazah ngirimi Fatihah enggak?
Bacaan sholat jenazah Pak, surah Al-Fatihah, permulaan takbirnya 4 kali, jangan rukuk 4 kali lah. Palui sholat jenazah mesti jadi imam, soalnya rukuk bipeh. Diri lagi. Kenapa jadi rukuk aja orang? Banyak mana dosanya mayatnya. Oh, alasan aja dikasak bipeh. Alasan palui. Habis itu di mana? Dikuburkan. Ya kalau guru lah, dikuburkan. Habis dikuburkan ditalkin, dibacakan. Masya Allah. Itulah jahilnya Allah memberikan imdad kepada manusia sampai di akhir kehidupan mereka. Pertolongannya, pemenuhan kebutuhan si mayit untuk sekalipun dia sudah tidak berdaya lagi. Sekalipun mayit itu tidak akan lagi mungkin berbalas budi kepada orang yang hidup. Yang lebih belah, tetap dilaksanakan atas perintah Allah, kita kerjakan semua itu. Iyalah, subhanallah, baik sekali kan Allah. Pengkhususan Allah bagi orang muslim. Kalau orang kafir kita tidak tahu lah, Anda pernah pengumpati, jadi tidak bisa mengesahkan kita. Nah, wal munafikin, bahkan orang-orang munafik. Wal mudabbirin, orang-orang yang suka berkuasa, mengatur dengan kekuasaannya, raja, sekalipun raja itu jolim ketika ia masih muslim. Misalnya nih, pian bisa raja atau punya presidennya muslim, tapi jolim dengan pian misalnya, matinya tetap di apa itu? Guru tetap guru lah, dikapani, dimandikan, tetap subhanallah, bukti perlindungan Allah terhadap mereka. Pakaipa yang saka ayuhal mu'min al muahid. Bagaimana bisa kamu orang mukmin masih juga lupa dengan Allah? Masih juga tidak menyadari tentang penciptaan dirimu, masih juga tidak menyadari tentang kehidupanmu ternyata tidak lepas satu jari pun daripada tangan Allah terhadap dirimu. Tangan Allah, maksudnya tangan Allah di sinilah bantuan Allah. Kamu bisa berdiri itu bukan karena tubuhmu yang sehat, tapi karena kekuasaan diberikan Allah pada dirimu. Karena itu banyak orang sakit tidak ada sebab. Susah dokter mencari sebabnya. Ya kah? Palui bipe sakit kaki, periksa ke dokter. Periksa dokter, oh keropos tulang. Oh. Kenapa keropos tulang? Kaki kanan saya ini jar palui. Ya karena tua sudah aja Pak, jar dokter sudah tua. Kalau saya tua, dok, kaki kiri saya itu tua juga sudah, dok. Seharusnya kedua-duanya sakit jar. Ya kah? Dokter nih pintar lagi. Mau pintar pada dokter. Bib. Kepentingannya Bib, ujung-ujungnya mau tidak bayar juga kalinya Bib. Diperiksa tidak bayar kalinya. Inilah nikmat kita lupakan kehidupan. Ayyuhal mu'minul muwahhid. Wahai mukmin yang bersatu dengan komando perintah Allah. Ala ta'atihi wal qaim bi amrihi fi ana'il laili wa atrafin nahar. Maka hendaklah engkau selalu qaimkan Allah dalam hidupmu sehari-hari. Apa itu qaim? Qaim, nah ini puncak nih, puncak pemberitaan saya. Qaim itu kan kita zikir, kita ada hu qayyum, ya kah? Qayyum. Al qayyum itu Allah maha berdiri sendiri. Kita, semua kita ini kan sudah mengenal diri nih. Kita kenal diri kita ini lemah, tidak berdaya. Maka ketika kita qaim berarti kita kawah hidup. Berarti kita kawah berdiri, duduk, berbaring semuanya. Bukan sekedar imdad, yang lah, tapi lebih luas daripada imdad. Berarti kedudukan kita ini qaimnya Allah. Qaimnya Allah adalah dibantu Allah terus-menerus setiap detik, setiap saat. Tidak ada eksistensi kita hebat, tidak ada keberadaan kita hebat. Maka itulah yang disebut dengan zikir qaim, mengingat qaim pada diri kita semata-mata milik Allah. Maka itu berarti zikir kita, zikir setiap detik, setiap saat pada qaim, yaitu pada kemampuan hidup kita selama ini tidak lain itu semata-mata dari kemampuan Allah Subhanahu wa ta'ala pada diri kita. Bila kita kau menyadari ini terus-menerus,
akhirnya terbentuklah pola berpikir kita, ruh kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu pada sifatnya. Termasuklah zikir ini bagian daripada zikir ruh namanya. Zikir ruh ujar Syekh Abdul Qadir Jailani adalah zikir mengingat sifat-sifat Allah. Maka qaimnya kita, qaim ini artinya kita hidup di sini sekarang ini, kehidupan alam semesta ini termasuk juga semata-mata karena qaimnya Allah, ya kan? Bila sudah kita mau menyadari itu, berarti kita zikir ruh terus nih. Zikir ruh kita sadari itu terus. Maka ruh kita sudah berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala fi sifatihi, pada sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mafhumkah? Paham lah? Mudah-mudahan paham, dapat diamalkan. Nanti sebelum tidur ungguk-ungguk kepala, BPM memahami, oh sekarang tidur aku bangun, oh iya aku berjalan sekarang ini begini, oh iya begini. Nah, ma'rifatullah, memahami Allah pada diri kita sendiri sehingga kita melihat Allah pada diri kita sendiri, ya kah? Kalau bahasa Baharik, bahasa Syekh Mufti siapa yang di Sungai Jingah, Jalaluddin Surgi Mufti, ya kah? La jubadi, tidak ada pada jubahku illallah, tidak kecuali hanya Allah. Maksudnya la nafsi illallah, tidak ada pada diriku kecuali Allah. Maksudnya bukan dalam diri begini, oh Allah lah, tidak begitu. Tapi adanya sifat qaim Allah pada diri kita ialah tajalli. Nah, jelas sekali terasa, aku kau berjalan bergerak ini, ternyata ini semua ini adalah pemberian anugerah Allah, kekuasaan Allah dari sifat-sifat Allah yang qaim atau hayyul qayyum. Qaimun li nafsi, yaitu Allah berdiri sendiri. Tidak ada makhluk yang bisa berdiri sendiri kecuali atas sebab utamanya adalah Allah yang qayyum itu sendiri. Mudah-mudahan dimaknai. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. والليل دجى بوفرته فقال الصلاة فضلا وعلا وهدى السبل بلدانته وهدى السبل الأمم بشريعة